Porsche. Mereka adalah nama yang besar di dunia balapan, terutama dalam balapan ketahanan. Pada zaman Group C, ada Porsche 956 dan 962. Pada zaman LMP1, ada 919 Hybrid. Dan sekarang di zaman Hypercar, terdapat 963. Mobil ini udah digunakan di WEC sejak 2023 dan telah terbukti kompetitif. Apalagi nih, pada balapan pertama di 2024, di mana Porsche berhasil mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Walaupun yang mengisi juara 2 adalah Hertzstein Jota, itu tidak menghilangkan fakta bahwa mereka juga menggunakan 963. Di akhir 2024, Porsche nomor 6 yang dikemudikan oleh Kevin Estre, Andre Lotterer, dan Lawrence Vanthoor berhasil memenangkan gelar kejuaraan pengemudi hypercar. Kelihatan bahwa Porsche adalah tim yang kuat. Mereka cuma 2 poin di belakang Toyota untuk gelar kejuaraan tim. Tapi datang musim 2025 dan semuanya berubah dengan drastis. Pada balapan pertama di Losail, Porsche nomor 5 dan 6 hanya bisa finish di posisi 10 dan 11. Hasil yang buruk ini akan terus dialami oleh Porsche sampai akhirnya di Le Mans, di mana Porsche nomor 6 mendapatkan juara 2. Lalu, Porsche nomor 5 membawa pulang piala juara 3 di Interlagos, dan akhirnya Porsche nomor 6 mendapatkan kemenangan pertama di Ceuta. Ini merupakan hasil yang bagus, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang lebih sulit bagi mereka. Ferrari berhasil melompati Porsche dan Toyota untuk menjadi tim yang berkuasa di atas. Kalau kita lihat dari klasemennya, Porsche berada di posisi 2 dengan 138 poin. Selisih 65 poin loh dengan Ferrari yang ada di posisi 1 dengan 203 poin. Dengan hanya 2 balapan yang tersisa di 2025, ditambah dengan Ferrari yang masih kenceng, diragukan banget jika Porsche bisa comeback dan menyalip Ferrari untuk posisi 1. Ketika Thomas Laudenbach, yaitu wakil presiden dari divisi motorsport Porsche, ditanya tentang komitmen mereka untuk WEC tahun depan, ia menjawab, "It's too early. We will when the time comes. It is a tough period, but we have to consider a lot of things." Jawabannya memiliki tanda-tanda keraguan loh. Logikanya, kalau memang Porsche yakin untuk tetap balapan di masa depan, pasti langsung jawab dengan jelas, bukan malah mengelak kayak politisi. Kemudian, ketika si Laudenbach ditanya tentang kapan mereka akan membuat keputusan tersebut, dia menjawab, "I think we have to make it quite soon. I'm not saying it's before Fuji or after Fuji, but obviously within the next few weeks. We're not setting ourselves under pressure. There's no need. I'm still quite relaxed." Dari kutipan itu, kelihatan bahwa mereka nggak buru-buru dalam menentukan masa depan. Pengen dibawa santai dulu katanya. Tapi kelihatan bahwa terdapat berbagai hal yang sedang mereka pantau sebelum membuat keputusan akhir. Mungkin lu sendiri jadi bingung tentang pemikiran Porsche. Padahal, mereka berada di posisi 2 dalam klasemen hypercar loh. Itu juga ditambah dengan meraih juara 2 pada 24 Hours of Le Mans. Jadi, apa yang membuat mereka ragu untuk lanjut balapan? Untuk menjawab pertanyaan itu, terdapat 2 poin yang perlu kita bahas. Poin pertama adalah tingkat persaingan yang dirasa nggak adil. Porsche merasa kalau persaingan yang terjadi di kelas hypercar jomplang banget, apalagi dengan Ferrari yang mobilnya di luar nalar. Hal ini juga berkaitan dengan BOP atau Balance of Performance yang selama satu musim ini terlalu fluktuatif. Selain itu, terdapat pembahasan tentang penyeragaman peraturan teknis LMH dan LMDH yang telah lama menjadi perdebatan antar pabrikan hypercar. Hal ini dibicarakan agar siapapun yang ingin ikut diberi kesempatan yang sama dalam membuat mobilnya. Mau itu LMH atau LMDH, dijamin memiliki performa yang serupa agar persaingannya tetap sehat. Laudenbach sendiri mengatakan, "For sure, we need improvements in the series. We've seen results which are just questionable. We're talking about an FIA World Championship with a lot of manufacturers on a top level. And because a little difference makes a difference, the most important thing is that everyone has the same possibility." Dan poin kedua adalah terkait finansialnya Porsche. WEC, seperti ajang balapan lain, memiliki keterkaitan yang erat dengan uang. Kalau lu punya uang, lu bisa balapan. Kalau enggak, ya, sejago apapun pembalap lu, dia nggak akan bisa balapan kalau nggak ada duit untuk mobilnya. Nah, di 2025, penghasilan yang didapatkan oleh Porsche dari penjualan mobilnya mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya 19,46 miliar euro menjadi 18,16 miliar euro. Selain itu, keuntungan yang diraih dari kegiatan operasionalnya menurun dari 3,06 miliar euro menjadi 1,01 miliar euro. Tentu ini merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Porsche. Kita perlu mengingat bahwa balapan bukanlah olahraga yang murah. Meskipun hypercar memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding LMP1, tetap ada biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk operasional mobil dan tim balap tersebut.
Oliver Blume, sebagai ketua dewan eksekutifnya Porsche mengatakan, "We continue to face significant challenges around the world, and this is not a storm that will pass. The world is changing dramatically, and above all, differently to what we expected just a few years ago. Some of these strategic decisions made back then appear in a different light today." Jadi, apa yang kemungkinan akan terjadi? Tebakan gue ya, dalam beberapa tahun ke depan, mereka hanya akan fokus pada WEC atau IMSA. Itu bukan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Kalau mereka hanya fokus IMSA, mereka akan meraih lebih banyak kemenangan berkat balapan yang lebih ketat dan karena BOP-nya yang lebih waras. Tetapi, ini akan berakibat dengan mereka meninggalkan 24 Hours of Le Mans. Dan itu sesuatu yang pastinya sulit untuk dilakukan. Karena Porsche dan Roger Penske sangat terobsesi untuk bisa menang di sana. Kalau mereka hanya fokus di WEC, mereka tetap bisa balapan di Le Mans. Tetapi karena persaingannya yang kurang optimal, serta kewajiban dari FIA untuk menggunakan minimal 2 mobil, tentu membuat biaya operasionalnya lebih tinggi. Tapi semua kemungkinan di atas hanyalah spekulasi belaka. Kita perlu tunggu sampai ada kepastian dari Porsche tentang langkah mereka selanjutnya. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Gue berharap aja Porsche akan tetap balapan di WEC untuk waktu yang lama. Sayang gitu kalau jumlah tim dan hypercar yang bersaing malah menurun. Jadi gimana pendapat kalian tentang berita ini? Kasih di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa mendukung gue secara langsung dengan pencet tombol super thanks. Makasih banyak guys!